Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini adalah cuan dan nurani. Antara cuan atau keuntungan dan nurani, mana yang lebih kita utamakan menentukan cara kita melakukan praktek kehidupan. Misalnya dalam hidup kita kerja sehari-hari saja ya, kita akan melihat dua contoh dari Amsal. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya sendiri. Amsal ini menggambarkan praktek bisnis yang di depan pelanggan mengatakan seolah-olah nilai suatu produk itu kecil. Padahal ia tahu bahwa nilai sesungguhnya dari produk itu jauh melebihi dari yang ia katakan itu. Tujuannya adalah untuk keuntungan diri sendiri. Nah, caranya supaya dia yang untung adalah dia mengelabui orang lain. Nah, yang kedua dari Amsal 28 ayat 8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Amsal ini mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari orang yang tega memperalat orang-orang susah justru akan Tuhan alihkan berkatnya itu kepada mereka yang peduli kepada yang lemah. Nah, pengajaran Taurat misalnya dalam Ulangan 23-20 itu memang memperbolehkan ya pinjaman uang dengan bunga kepada orang asing. Tapi jika itu adalah dalam konteks transaksi dagang, karena kedua belah pihak sama-sama akan mendapatkan profit. Tapi dalam Imamat 25 ayat 35-37 misalnya, orang-orang Israel itu dilarang untuk mengenakan bunga kepada orang yang jatuh miskin. Orang yang butuh uang bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Saudara, orang yang hidup mengutamakan cuan akan menjadi orang yang tega loh melihat orang lain hancur. Gak apa-apa, yang penting dirinya sendiri untung. Jadi nuraninya dituntun oleh cuan. Ia adalah budak dari apa yang ia miliki. Bukannya mengelola yang dimiliki untuk menjadi berkat bagi sesama, ia malah memanipulasi sesama demi mendapatkan berkat bagi dirinya. Saudara, Yesus mengecam para ahli Taurat, orang-orang yang secara keagamaan tampak terhormat, tapi tega loh menelan rumah para janda. Dengan pengajarannya, mereka justru menekan orang-orang susah demi keuntungan diri sendiri. Saudara, Yesus jelas menekankan bahwa kita tidak boleh menghasilkan uang dengan memanfaatkan kehancuran orang lain. Keuntungan pribadi tidak seharusnya ditempatkan melampaui kebaikan bagi sesama. Karena ketika cuan menjadi standar utama, maka kita akan berubah menjadi orang yang tega. Bukankah Yesus telah menunjukkan kebalikannya bagi kita? Ia yang kuat dan mulia justru melindungi kita yang hancur karena dosa ini. Dengan nyawanya, ia memberi kita hidup yang baru. Nah, kini dengan semua yang dia titipkan, kita pun dipanggil untuk membawa kehidupan bagi sesama. Saudara, mari pagi ini kita berdoa, Tuhan, berikan kepada kami nurani dan kepedulian bagi mereka yang berada dalam kejatuhan, baik finansial maupun moral. Berikan, tambahkan kami hikmat mengelola semua yang kau titipkan. Ingatkan kami bahwa berkat sejati terjadi ketika kami menyembah-Mu, bukan malah memperalat-Mu atau sesama, demi mendapatkan berkat. Amin.